Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kita masuk bab baru ya, di mana kemarin kita sudah bicara mengenai harga pokok pesanan, kali ini kita bicara mengenai harga pokok proses. Di mana yang membedakan dari harga pokok proses dengan harga pokok pesanan, itu utamanya adalah jenis produknya. Dimana kalau kita pakai harga pokok pesanan, produknya itu kita bisa produk yang spesifik dalam artian satu pelanggan sama pelanggan lain mereka pasti bisa punya produk yang berbeda-beda karena ada spesifikasi tertentu. Sedangkan kalau di harga pokok proses, ini produknya jenisnya adalah produk standar. Jadi mereka cuma ada satu produk, jadi setiap pelanggan yang membeli mereka akan membeli produk yang sama. Tuh. Jadi memang yang membedakan utamanya kalau di harga pokok pesanan kemarin sistem pengumpulan biayanya itu kita kumpulkan per pesanan karena pesanannya memang spesifik. Sedangkan kalau di harga pokok proses kita pengumpulan biayanya adalah per bulan karena di sini produknya jenisnya sama. Tuh. Di sini ada beberapa contohnya. Ini biasanya kayak ada pabrik tekstil, kertas, semen maupun pabrik manufaktur yang menghasilkan produk yang sama dari bulan ke bulan. Nah, ini di slide berikutnya ini juga ada perbedaan detailnya dari harga pokok proses dan juga harga pokok pesanan. Yang perbedaan satu tadi sudah saya terangkan ya mengenai pengumpulan biaya produksinya. Lalu perbedaan yang kedua, ini kalau di harga pokok pesanan kemarin kan kita pembagian biayanya itu adalah perhitungan biayanya adalah cuma benar-benar khusus dari awal pesanan diterima sama satu pelanggan sampai dengan di akhirnya. Sedangkan kalau di harga pokok proses, ini adalah pengumpulan perhitungan biayanya. Ini kita menghitung biaya dari awal bulan sampai dengan akhir bulan. Dan di sini juga nanti pencatatannya atau nanti kompilasinya biasa dilakukan di setiap akhir periode. Tuh. Lalu jenis biayanya atau penggolongan biayanya juga berbeda, di mana kalau yang di harga pokok pesanan kemarin, kita biasanya baginya adalah harga pokok yang produksi langsung sama tidak langsung, sedangkan kalau di harga pokok proses, ini tidak diperlukan pembedaan antara yang langsung dengan tidak langsung. Gitu. Lalu untuk BOP-nya juga, di mana kalau di harga pokok pesanan, ini BOP-nya ada ya, ada harga bahan penolong, terus tenaga kerja tidak langsung, biaya produksi lain. Sedangkan kalau di harga pokok proses, itu BOP-nya terdiri dari ada biaya produksi selain bahan baku, bahan penolong, dan biaya tenaga kerja langsung. Tuh. Nah, ini ada mengenai manfaat produksinya. Ini nanti sebenarnya bisa dibaca sendiri ya, tapi pada dasarnya kalau kita pakai harga pokok pesanan, harga pokok proses ini memang karena kita pengumpulan biayanya adalah per bulan di sini. Jadi nanti memang di sini guna utamanya ini adalah untuk memantau realisasi biaya sama menghitung laba rugi per periodiknya. Di mana laba rugi per periodik ini nanti bisa kita runtut per jenis biayanya dari untuk masing dari setiap produksi dari satu bulan. Tuh. Dan juga bermanfaat untuk menentukan harga jual produknya. Ini bagian ini teori ya, nanti silakan dibaca sendiri. Ini kita masuk ke bagian yang latihan soal. Di mana di sini di dalam bab ini nanti akan dibagi menjadi beberapa part atau bagian. Di mana bagian pertama ini adalah nanti kita masuk ke harga pokok proses di sini adalah tapi yang kita perhitungannya itu nggak ada persediaan produk dalam proses awal. Persediaan produk dalam proses awal ini adalah merujuk pada sama kayak yang kemarin, ini adalah berarti produksi bulan lalu tapi yang belum selesai di bulan kemarin. Jadi di bulan ini mau kita teruskan. Tuh. Dimana nanti perhitungan di HPP ini yang proses ini nanti juga ada yang satu departemen, lebih dari satu departemen. Lalu setelah itu juga nanti akan ada perhitungan kalau produknya hilang ataupun nanti di bagian part akhir nanti juga ada yang menghitung menggunakan metode FIFO ataupun tertimbang. Sekarang kita mulai yang dari basicnya dulu yaitu yang tanpa persediaan dalam proses awal dan juga masih dalam satu departemen. Oh ya, latihan soal ini saya ambil memang dari buku Mulyadi ya, jadi nanti silahkan untuk dibuka dari buku Mulyadi. Ini saya ambil dari buku Mulyadi, ini adalah PT Risa Rimedi. Dimana untuk yang PT Risa Rimedi ini, dimana di sini
Ini beda di mana bentuk soalnya nanti akan sedikit berbeda kalau untuk harga pokok proses, di mana di dalam soal ini nanti kita akan diberi sebuah data biaya produksi, di mana di sini ada total biaya produksinya yang terdiri dari bahan baku, biaya bahan penolong, tenaga kerja langsung, serta BOP dengan total ada di 39 juta. Lalu selain bagian biaya, kita juga diberitahu tentang total produksinya, berapa kilo yang diproduksi, yaitu di sini ada ternyata 39 juta ini menghasilkan ada produk jadinya ada 2000 kilo, di mana selain 2000 kilo yang udah jadi, di sini ada 500 kilo yang masih dalam proses. Di mana untuk yang masih dalam prosesnya ini ada tingkat penyelesaiannya. Di mana untuk bahan baku, ini tingkat penyelesaiannya 100%. Bahan penolong ini juga tingkat penyelesaian 100%, berarti sudah selesai di biaya bahan baku sama bahan penolong. Sedangkan di tenaga kerja di sini adalah baru 50% serta BOP-nya di sini 30%. Tuh. Dimana nanti untuk bagian ini nanti bisa kalian catat, ditandai, karena ini nanti kan kita pakai di perhitungan untuk berikutnya. Nah, dimana di sini untuk perhitungan sendiri kita terbagi jadi dua bagian besar ya. Dimana di sini bagian pertama nanti kita akan hitung dulu yang persatuan dulu. Setelah kita hitung persatuan, baru harga persatuan ini kita masukkan ke dalam perhitungan yang total, biaya produksi total. Dimana untuk harga perhitungan yang persatuan, di sini sebelumnya kita akan menghitung dulu yang namanya adalah unit ekuivalensi. Unit ekuivalensi di sini adalah unit atau perhitungan yang digunakan untuk menghitung rata-rata jumlah produk yang sudah selesai diproduksi di dalam satu periode. Karena tadi di keterangan soal di depan ya, kita punya ada 2000 yang udah jadi, lalu yang masih dalam proses 500. Tapi yang masih dalam proses ini kan ada yang bahan bakunya selesai, ada yang BOP-nya baru sekian persen. Unit ekuivalensi ini sederhananya seperti jumlah rata-ratanya. Dan untuk menghitungnya di sini ada rumusnya. Ini saya tulis di bawah. Di mana untuk menghitung unit ekuivalensi ini berarti tinggal jumlah produk jadi. Berarti kalau di dalam soal ini tadi ada 2000 ditambah dengan produk yang masih dalam proses, berarti tadi 500 kilo dikalikan persentase penyelesaiannya. Berarti misal, seperti biaya yang pertama, ini berarti adalah bahan baku. Mohon maaf. Nah, untuk yang bahan baku, ini berarti kan tadi ada 2000 kilo udah selesai, ditambah 500 kilo, dikalikan 100%. Itu untuk yang bahan baku. Kalau mau menghitung yang bahan penolong juga sama, berarti 2000 ditambah 500 kali 100%. Untuk yang tenaga kerja, berarti nanti ini 2000 ditambah 500 kali 50%. Dan untuk BOP juga sama. Nah, setelah itu, kalau udah ketemu unit ekuivalensinya ini, berikutnya tinggal total biaya ini kita bagi sama unit ekuivalensinya. Sehingga kita nemu ada yang namanya biaya produksi per satuan. Di mana biaya produksi per satuan ini kita jumlah, jadi 17.500, lalu kita catat, di mana biaya produksi per satuan ini akan kita bawa untuk perhitungan harga pokok untuk yang sudah jadi maupun yang dalam proses. Untuk yang sudah jadi, 17.500 yang barusan kita hitung, ini kita kali sama 2000. Ini 2000-nya adalah 2000 kilo produk yang sudah jadi. Nah, yang ini ya. Lalu untuk yang dalam proses, ini tadi kan ada 500 yang masih dalam proses, kita kalikan di sini ada 2000, ada 3000, 5000, 7,5. Ini adalah biaya produksi persatuan di sini di tabel sebelumnya yang barusan kita hitung. Nah, ini kita kalikan sama 500, kita kalikan juga sama ini persentasenya adalah persentase penyelesaiannya yang ada di slide di soal di awal. Nah, yang ini. Setelah itu kita hitung, kita jumlahkan, sehingga di sini untuk yang harga pokok persediaan yang masih dalam proses ada 4,8 juta, ini kita tambahkan sama 35 juta untuk yang sudah jadi, ketemu total biaya produksinya 39 juta. Tuh.
Terus selanjutnya untuk bagian laporan biaya produksi ini informasinya tinggal kita pindahin aja. Dimana untuk yang di bagian atas data produksi ini kita ambil dari soal, tinggal ditulis lagi. Lalu bagian yang tengah untuk biaya yang dibebankan yang per kilo ini tadi kita ambil dari perhitungan yang ada tabel yang unit equivalency, angkanya tinggal kita pindah. Lalu di bagian perhitungan biaya yang akhir, ini tinggal kita pindah dari perhitungan yang ini. Lalu di bagian jurnalnya. Nah, untuk jurnalnya di sini kita nanti ada sebenarnya kebagi jadi 3 jenis utama jurnal ya, di mana tipe jurnal yang pertama adalah jurnal untuk mencatat setiap bahan-bahannya atau biaya-biaya yang dikeluarkan. Lalu tipe jurnal kedua adalah untuk mencatat untuk produksi yang biaya yang udah selesai diproduksi barangnya. Lalu tipe jurnal yang ketiga adalah untuk mencatat yang masih dalam proses. Untuk pencatatan biaya produksinya di sini yang dikeluarkan, ini pencatatannya sama kayak pas lagi pakai harga pokok pesanan ya. Tapi bedanya di sini memang bisa dicatat sendiri-sendiri per biaya. Nah, dimana kayak ini, nama akunnya sama. Untuk nyatat biaya bahan baku yang terpakai, kita sama-sama pakai BDP. Lalu dipasangkan sama persediaan. Bahan penolong di sini juga akunnya sama. Begitu pula dengan tenaga kerja, langsung BDP sama gaji dan upah. Lalu untuk biaya overhead pabrik di sini juga BDP untuk BOP sama di kreditnya. Kalau nggak ada keterangannya tinggal ditulis berbagai rekening yang ada di kredit. Lalu tipe jurnal yang kedua, atau di sini jurnal yang kelima, ini adalah untuk mencatat harga pokok yang ditransfer ke gudang dalam arti berarti yang sudah selesai ya. Kalau yang udah selesai, di sini tinggal pertama-tama untuk di debitnya, ini kita masukkan persediaan produk jadi, ini kita ambil dari perhitungan yang ini, yang 35 juta ini untuk harga pokok produk jadi. Lalu untuk di kreditnya, nah, di kreditnya di sini akan kita jabarkan 35 juta ini sebenarnya detailnya biayanya apa saja sih. Jadi mulai dari yang BDP untuk bahan baku, BDP bahan penolong, BDP biaya tenaga kerja, dan juga BDP BOP. Untuk di sini kita harus ngitung sedikit karena nggak ada informasinya di depan. Sehingga di sini tinggal untuk ngitungnya, tinggal di sini produk yang udah jadinya ada berapa kilo. Tadi ada 2000 kilo ya di awal, kita kalikan sama biaya per satuan masing-masing biaya. Contoh. Nah, untuk bahan baku, di mana bahan baku itu kan tadi biaya per kilonya adalah 2000 kilo. 2000 rupiah per kilo. Sedangkan untuk produknya udah jadi di situ ada 2000 kilo. Berarti 2000 kilo dikali 2000 rupiah. Untuk biaya bahan penolong ini juga sama. Per unitnya di sini adalah 3000 rupiah, berarti 3000 rupiah dikali 2000 kilo, dan seterusnya. Itu di bawahnya udah saya kasih keterangan juga ya. Pakai tanda bintang, hitungnya produk jadi dikali biaya per satuan. Sedangkan untuk jurnal terakhir, untuk produk yang masih dalam proses, ini adalah tinggal angkanya kita pindahkan dari perhitungan yang persediaan dalam proses. Nah, yang ada di sini. Ini tinggal kita pindah aja. Tuh. Sampai di sini, ini selesai yang satu departemen. Apabila nanti ada perhitungan yang 2 departemen, perhitungan ini tadi dari awal, dari mulai unit ekuivalensi sampai dengan jurnal terakhir ini, kita akan hitungnya double, 2 kali. Tuh. Dan itu nanti akan kita bahas di pertemuan depan. Oke, ini mungkin untuk pertemuan ini sampai di sini dulu. Nanti silakan untuk dipelajari lagi. Nanti setelah ini akan ada latihan soal juga untuk memperdalam. Dan juga nanti di pertemuan depan nanti kita akan bahas dulu sekilas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.